Apakah Anda masih menjadi seorang muslim juga nih? Kalau saya sampai saya meninggalkan dunia akan terus memeluk agama Islam. Karena Anda tidak menganggap dunia ini sebagai sesuatu yang serius ya? Bukan, karena tidak ada agama sebentar. Tapi agama Islam. Oke, karena begini, karena Sebentar, dia tenang. Sebentar. Tenang. Biar saya atur. Saya host, setuju? Saya adalah host di sini, setuju? Setuju? Oke. Ya. Kenapa Gus Adam gini? Tapi begini. Gus Adam, kenapa Anda mengatakan bahwa Anda akan mati tetap ya? Sampai mati pun Anda tidak akan merubah agama Anda? Karena begini. Karena sesungguhnya bagi Anda hidup itu hanyalah main-mainan saja, nggak usah serius. Karena sesuai dengan Al-Quran, setuju? Menurut Al-Quran hidup ini hanya main-main saja, betul? Hanya sendau gurau, setuju atau tidak? Oh, sepakat. Makanya saya bilang tidak mungkin seseorang menjadi Islam, tidak mungkin seseorang itu Muslim di detik yang sama dia akan serius di dalam kehidupan ini. Setuju? Intinya kita itu jangan terlalu serius, santai-santai saja. Kalau bukan jangan terlalu serius. Tidak mungkin, dengarkan teman-teman, ini nanti dipotong video ini dan diviralkan. Dengarkan. Mungkinkah menjadi seorang Islam di detik yang sama dia serius di dalam kehidupan ini? Kalau di dalam beragama dia harus betul-betul serius, ya ini agama Islam. Tapi kalau urusan dunia kita santai saja. Iya. Karena apa? Karena menurut ajaran agama Islam, hidup ini itu hanyalah main-main. Sesuai dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya hidup ini hanyalah main-main dan sendau gurau belaka. Setuju? Setuju? Sebentar, oke sudah. Setuju. Bang Edis, silakan. Apa yang mau sampaikan? Sebentar. Anda mulai kemarin memframing bahwasanya ketika ada orang mempunyai pemahaman Al-Quran bertolak belakang dengan ulama, maka itu kata jenengan itu mudah atau akan diintimidasi, akan dikatakan halal darahnya dan lain sebagainya. Kemarin saya mendengar seperti itu. Saya mau tanya kepada Bang Edis. Bang Edis kan ini selama ini melakukan live streaming, bahkan sampai menggalang dana untuk pembangunan rumahnya sendiri yang diembel-embeli dengan rumah apologet. Saya mau tanya, mana sertifikat kepemilikan rumah itu? Jangan-jangan itu rumah orang, tapi Anda video itu. Ya kalau asumsi liar ya Anda dan ulama-ulama Anda biasa seperti itu. Loh. Jadi apa yang mau saya pusingkan? Kalau Anda berasumsi, menebak-nebak, ya itu kan kerjaan Anda dan ulama-ulama Anda. Kerjanya main tebak-tebakan. Contoh, siapa yang disalib menggantikan Isa? Ayo tebak-tebakan yuk. Yudas Iskariot. Oh bukan. Simon dari Kirene. Nah, itu kan kerjaan kalian. Main tebak-tebakan. Tuh. Gampang saja saya jawabnya. Terus masalah kamu mengatakan tenang. Masalah kamu mengatakan begini. Edis membuat rumah apologet. Padahal rumah tersebut rumah dia sendiri. Maksud lo rumahnya mau rumahmu gitu? Adam, maksudnya rumah ini biar enak harus atas nama Gus Adam. Iya. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini di hati mereka terdapat penyakit sirik dan dengki. Di hati mereka terdapat kecemburuan. Inilah orang-orang yang kalau tetangga beli kulkas baru, mereka akan menggosip.
Siapa beli kulkas baru? Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit. Yang demikian itu adalah orang-orang yang sirik lagi dengki. Silakan. Oke, sudah ngomongnya? Silakan. Boleh saya tanggapi? Silakan. Oke, kita ngobrol ya, kita tidak mau berdebat. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, mulai saat ini Anda tidak pernah menunjukkan sertifikat kepemilikan rumah itu. Bisa Mau jadi saya tunjukkan toh. kepada siapa? Sebentar dulu, ini waktu saya. Nah, silakan. Santai-santai, jangan grogi. Ya, Anda tidak pernah menunjukkan kepemilikan rumahnya, hanya menunjukkan, guys, ayo kita mundur, ini rumah saya, ayo gitu. Bisa Oke. jadi itu rumah dari bos Anda. Nah, inilah saya bilang sudah dijawab, tetapi bisa yang namanya bisa jadi itu adalah kerjaan Allah, para ulama dan umat muslim. Contoh, nih saya tunjukkan kepadamu. Yang kerjanya ngomong bisa jadi itu adalah umat muslim, Allah dan Tuhannya umat muslim. Dan ini, perhatikan, saya tunjukkan kepadamu. Di dalam surat Al-Ahzab, kalau cuman bisa jadi itu kerjaan Allah. Nih, saya akan tunjukkan di dalam Quran. Kok malah Bisa. bawa-bawa Al-Quran? Lu Yang kita bahas. kan kamu bilang bisa jadi. Surat Al-Ahzab ayat 63 ya. Coba Bang nih. Edis, yang kita bahas ini rumah apologet, bukan rumah Al-Quran. Loh, kemana-mana kau ini? Loh, tadi kan kamu bilang sama saya, kamu Edis tidak pernah menunjukkan sertifikatnya. Bisa jadi itu kamu ngontrak dan itu hanya rumah orang, betul? Iya, Nah, saya bilang saya jawab. informasi asal. Tenang. Kalau bisa jadi, kalau cuman bisa jadi, itu memang kerjaan kalian. Kalau cuman berasumsi liar, bisa jadi, boleh jadi, ya itu kerjaan kalian. Surat Ahzab ayat 63 ya. Nih, surat Al-Ahzab ayat 63. Aduh. Jatan ya. Aduh, sebentar. Saya hilangkan dulu ini. Aduh, yang dibahas rumah apologet. Ini loh. Lari ke Ini. Nih, coba kamu baca nih. Surat Al-Ahzab 63. Hai manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Aduh, mana ini? Sebentar. Mana? Ya itulah. Nih. Kalau yang dibahas Manusia rumah bertanya apologet, kepadamu tentang hari kiamat. Perhatikan. Sesungguhnya katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Ini apa sih ini? Kenapa ini begini nih? Gimana cara menghilangkannya ini? Nah, yaitu Bang Edis, masalahnya yang kita bahas ini bukan masalah Al-Quran, masalah rumah apologet. Nah, ini yang gak ada iklannya. Perhatikan nih. Orang-orang bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Tahukah engkau, boleh jadi. ini kerjaan kalian ini, boleh jadi nih. Boleh jadi kiamat itu sudah dekat, boleh jadi. Ya kalau kerjaan kalian memang boleh jadi. Boleh jadi itu rumah orang. Boleh jadi itu ngontrak. Boleh jadi itu yang disalibkan itu Simon dari Kirene. Boleh jadi yang disalibkan itu ada
adalah Yudas Iskariot. Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Makanya agama kalian itu tidak lain, tidak bukan, hanyalah agama boleh jadi. Kalau insya Allah itulah iman kalian. Gimana? Boleh saya tanggapi? Silakan. Begini Bang Edi, saya itu sangat kasihan kepada Anda. Hanya ingin menghujat agama Islam, hanya ingin mengotak-atik. Menghujat? Di mana menghujatnya? Sebutkan satu hujatan saya. Sebutkan satu. Iya, sebentar. Sebentar dulu, sebentar. Gini saja biar tidak buang-buang waktu, Gus Adam. Tunjukkan satu hujatan saya. Kalau kamu sanggup menunjukkan satu hujatan saya, sertifikat saya ambil sekarang, saya pampang di hadapanmu. Saya udah dapat suratnya, surat yang menunjukkan sertifikat rumah ini udah dikirim ke saya dari county. Sekarang saya ambil suratnya, saya tunjukkan di hadapanmu. Jika kamu sanggup menunjukkan satu hujatan saya, silakan. Oke. Silakan. Saya prolog dulu sebentar, 1 menit. Silakan. Ya. Kami tidak sabar menunggu Anda, apa buktinya saya menghujat agama Islam. Silakan. Oke, Anda jauh-jauh pergi ke Amerika hanya tujuannya untuk mengobok-obok keimanan umat Islam. Tunjukkan satu Mau hujatannya, menggoyahkan hujatan, Gus Adam. Islam. Satu hujatan. Apa hujatan saya? Iya, ya sebentar. Ya sebentar dulu, kan 1 menit. Yang kedua, apapun cara yang dilakukan oleh Bang Edis, bahkan menghalalkan segala cara untuk melemahkan keimanan umat Islam. Hujatannya Gus Adam, apa hujatannya? Oke, saya katakan, Bang Edis sering mengatakan bahwasanya kalau masih menjadi Muslim, Anda masih tolol. Menjadi Islam artinya menjadi tolol. Sebentar. Coba di mana videonya? Di mana videonya? Saya mohon maaf tidak bisa merekam waktu itu ya. Anda kalau kurang lebihnya mengatakan seperti itu. Anda baik. mengatakan. Yang saya katakan itu begini. Yang saya katakan itu tahun kemarin itu begini. Tidak mungkin kamu waras di detik yang sama kamu menjadi Muslim, betul nggak? Betul nggak? Kurang lebihnya seperti itulah. Oke, sekarang mau saya tes nggak? Kita buktikan. Mau saya tes nggak? Loh, jangan kemana? Loh, kan dibuktikan. Sebentar. Kan saya bilang begini, Gus Adam, tidak mungkin kamu Muslim, tidak mungkin kamu waras di detik yang sama kamu Islam, masih Islam. Coba kita buktikan itu betul atau tidak. Dengarkan, dengarkan saya. Tenang, Gus. Ini ada minuman, oke? Kalau ada lalat masuk, lalat itu yang baru dari itu, ada sapi di situ, lalatnya yang masuk, jatuh ke sini. Menurut agama Islam, lalat itu harus kamu celup-celupin ke dalam, lalu kamu buang lalatnya, lalu kamu minum. Betul atau tidak? Betul. Makanya bagaimana mungkin kamu waras di detik yang sama kamu melakukan hal itu? Satu. Kemudian yang kedua, ada onta, tahu onta ya? Pipis dia, pipis onta itu, kamu minum pipisnya, meminum air kencing unta. Nah, kata kamu itu obat. Coba sekarang saya tanya sama kamu. Jika kamu Muslim, kamu akan melakukan itu. Lalat masuk minuman, kamu celup-celupin, kamu minum. Kencing akan kamu minum. Air kencing hewan. Setuju? Setuju nggak? Sudah? Jawab dulu, setuju atau tidak? Riwayat-riwayat seperti itu ada, ya. Berarti kamu setuju? Riwayat-riwayat meminum Jawab, kencing onta setuju dicampur. atau tidak setuju? Saya bukan ngomong riwayat. Setuju atau tidak setuju bahwa kencing onta itu boleh diminum, baik untuk diminum, untuk kesehatan. Setuju? Itu hadisnya khusus untuk orang yang bertanya di waktu itu. Udah saya bilang susah. Ya, bagaimana kamu dikatakan waras di detik yang sama kamu minumin air kencing hewan?
sudah. Apakah Kalau kamu saya waras tanggapi kalau ya. kalau kamu melakukan hal-hal yang seperti ini, Gus Adam? Bisakah dikatakan Boleh saya kamu tanggapi waras itu, Bang jika Edi? kamu minumin air kencing? Bisa dikatakan itu waras? Coba nih. Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi Iya, sebentar? silakan. Nih. Oke, tolong jangan dipotong ketika saya ngomong. Ya, tolong jangan dipotong ketika saya ngomong. Terkait masalah meminum kencing onta yang dicampur dengan susu, itu ulama sepakat bahwasanya hadis itu khusus orang-orang yang sedang sakit, yang mana sebentar jangan dipotong, yang tidak menemukan obat sama sekali untuk mengobati penyakit yang dia derita. Di mana dikatakan Sehingga tidak menemukan obat sama obat- sekali? Kau ngarang saja. Nih. Kau lihat ini. Ini unta. Perhatikan. Saya sudah Eh, jangan dipotong. Tenang. Ini unta sedang pipis, saudara-saudara. Nah, ketika unta sedang pipis, nah ini, bayangkan ini. Ini pipis dari unta ini kau tampung ke dalam gelas, lalu kau minum. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, bisakah dikatakan kamu waras di detik yang sama kamu melakukan hal seperti ini? Kalau orang yang tidak mempunyai penyakit, ya tidak boleh meminum air apa kencing. Iya, berarti kalau kamu sakit kamu harus seperti ini? Kalau seandainya sakit tidak menemukan obat sama sekali, boleh-boleh saja. Makanya saya bilang, Adam, tidak mungkin kamu waras. Oke, berarti sebentar. Berarti jikalau seorang muslim sakit, maka dia harus mengikuti sunnah Rasul, yaitu meminum air kencing hewan. Setuju? Ya. Lalu, Anda setuju bahwa kalau orang bangun kesiangan itu karena setan mengencingi telingamu? Ya. Nah, kamu setuju bahwa setan tidur di telingamu, di hidungmu? Ya. Makanya Kalau saya setan bilang tidak. kamu perlu dibawa ke psikiater. Makanya saya katakan Gus Adam, tidak mungkin kamu waras di detik yang sama. Aduh, nanti kalau saya ngomong dibilang penistaan agama. Ngomongnya Bang Edis, kan saya dari awal minta waktu untuk menanggapi, malah dipotong-potong, saudara. Menunjukkan Bang Edis ini takut. Kenapa Kalau takut? seandainya saya balik, Silakan. lalu bagaimana di dalam Bible? Ya, di dalam Bible roti jelai di atas kotoran atau maaf di kotoran manusia alias tai. Baik, Apakah itu dibenarkan? baik. Saya tanggapi. Ya, Baik. sebentar dulu. Silakan. Sebentar, Lanjutkan ini waktu dulu, saya. lanjutkan. Yang kedua, Bang Edis, Anda jangan sekali-kali memahami hadis, memahami Al-Quran yang mana notabenanya Anda tidak memiliki kemampuan di dalam memahami Jawaban Al-Quran muter-muter dan nih. hadis. Hanya saja mengandalkan terjemahan lalu Anda simpulkan dengan pikiran Anda sendiri. Padahal di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu ada aturannya. Ya udah, Semisal, saya ya udah. kasih Coba jelaskan sederhana. kepada saya bahwa Sebentar, orang bangun sebentar, kesiangan itu sebentar. karena setan kencing di telingamu. Coba. Sebentar, ini waktu saya. Jangan dipotong-potong. Oh, Anda ngomong saya dengarkan dari tadi. Saya menghargai Anda karena Anda sebagai host di sini. Ya, semisal analoginya seperti ini. Anda mau memahami bahasa Inggris, maka harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa Inggris. Tidak boleh dicampur dengan kaidah bahasa Cina, bahasa dan lain sebagainya. Karena memiliki aturan-aturan yang harus diikuti. Semisal kita ingin memahami Al-Quran, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana ayat muhkamat, mutasyabihat, lalu bagaimana pendapat ulama-ulama mufassirin terkait ayat-ayat muhkamat, mutasyabihat dan sebagainya. Ini yang saya sebut Itu dengan ada ilmu aturan. muter-muter, teman-teman. Inilah yang saya sebut dengan ilmu muter-muter. Kenapa saya katakan Begitu juga muter-muter? dengan hadis. Dia tidak Asbabun memberikan nuzulnya, jawaban. Dia hanya mengatakan, sholat, kalau mau paham bagaimana. Al-Quran, Anda harus begini, harus milih pendapat ulama.
Apa saja daya upayamu untuk menutupi kebenaran, itu tidak akan mungkin bisa, tidak akan terjadi. Tetap saja kebenaran itu akan menyandung kamu sehingga kamu akan malu. Perhatikan. Perhatikan. Kamu tadi saya bilang, Gus Adam, kalau orang sakit, apakah orang sakit itu meminum kencing hewan? Kamu bilang iya. Dari sini sudah menjadi bukti bahwasanya kamu tidak waras. Kenapa saya katakan kamu tidak waras? Namanya sakit, minum air kencing hewan, yang ada bukannya sembuh, yang ada kamu tambah sakit lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tunjukkan. Gus Adam, bisakah saya selesai? Tadi kamu ngomong saya dengar, bisa? Itu tahu, kita pernah melihat itu ada wabah penyakit di Arab. Pada waktu itu penyakitnya itu disebut dengan MERS. Tahu penyakit MERS? Tahu nggak? Nah, penyakit MERS itu ternyata diselidiki penyebabnya adalah karena urin unta, penyebab penyakit MERS. Karena apa? Karena jamaah ramai-ramai datang ke sana, mereka sampai sana minumin kencing. Ketika mereka minum minuman kencing itu, banyak mereka menderita penyakit MERS. Makanya pada waktu itu mewabah. Bagaimana mungkin kamu katakan kalau sakit minum air kencing? Satu. Kemudian yang kedua, kalau kamu pergi ke warungnya Uni Riva beli nasi padang. Setelah kamu duduk di situ, ada lalat masuk ke minumanmu. Masuk dia ke minumanmu. Apakah kamu akan berkata kepada Riva, Uni, tolong ganti minuman saya? Tidak. Menurut ajaran agama Islam, makanya orang Islam kalau makan di rumah makan, kalau ada lalat masuk, bilang sama mereka, jangan minta ganti. Pak, ada air minum, ada lalat di minuman saya. Ah, Anda Muslim? Ya. Sesuai dengan sunnah Rasul, maka cemplungin lalat itu, mandiin, tenggelamin lalat itu. Nah, betul tidak? Memang itu. Jadi kalau ada orang Muslim masuk ke rumah makan, ada lalat di minumannya, dia minta ganti, jangan diganti, karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Menurut sunnah Rasul, lalat itu harus dicelupin ke dalam, lalu diminum airnya. Nah, itu tandanya. Coba pikir pakai akal waras. Bagaimana mungkin kamu mengimani hal yang demikian? Lalu kalau ada anakmu dia terlambat bangun. Menurut ajaran agama Islam, itu bukan karena dia mainan HP sampai malam, bukan. Bukan karena dia begadangan sama teman-temannya, bukan. Bukan karena dia capek, bukan karena dia lelah, bukan. Kenapa anakmu bangun kesiangan? Karena setan mengencingi telinganya. Coba, bagaimana mungkin saya katakan manusia yang waras kalau kamu percaya sama yang beginian, Gus Adam? Lalu kamu menunjukkan kepada saya sebuah perbandingan. Lalu bagaimana dengan Alkitabmu yang menyuruh orang membakar roti di atas Saya akan bacakan. Nih, saya bacakan. Makanya orang Islam ini, teman-teman, mereka ini kalau membaca Alkitab, mereka tidak tenang, Gus Adam, tenang. Kalau misalnya kamu membaca Alkitab, kamu tidak akan mempermasalahkan ini. Ini adalah bagaimana Tuhan berfirman kepada Yehezkiel untuk menggambarkan bagaimana akan terjadi kepada umat Israel. Perhatikan, itu terdapat di dalam Yehezkiel pasal yang keempat, ya. Dikasih judul di sini, lambang pengepungan kota Yerusalem. Perhatikan, saya baca ya, saya baca. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu. Sebentar, agak burem. Sabar ya. Kenapa ini agak burem?
Nih, engkau anak manusia, Mana? ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu. Ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini, nanti di ayat 14-nya, perhatikan ya. Perhatikan nih. Nih ya. Nih, maka ku jawab, aduh Tuhan, sesungguhnya aku tidak pernah dinajiskan, dan pada masa mudaku sampai sekarang tak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah roti itu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakai roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dengan ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana sehingga mereka hancur di world. Jadi nih, saya balik dulu kamera saya ya. Nih, kenapa Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan untuk membakar rotinya di atas kotoran hewan? Itu adalah bagaimana Yehezkiel memperingati, dia memberi peringatan kepada umat Israel, beginilah keadaanmu nanti. Engkau akan membakar rotimu di atas kotoran. Karena apa? Karena begitu dahsyatnya akan terjadi malapetaka terhadap kota Yerusalem ini. Kota Yerusalem ini akan dikepung, akan terjadi kelaparan sampai mereka akan melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya mereka akan membakar rotinya di atas kotoran hewan. Memang itu peringatan. Makanya kau baca itu semua. Apakah itu sudah terjadi? Ya, kau tidur saja di bawah sana. Kau baca lagi. Susah banget, teman-teman. Jangan kalian gunakan metode membaca Al-Quran dengan metode membaca Alkitab. Di dalam Alkitab itu kalau kamu baca, itu kamu akan tahu apa sih yang sedang dibicarakan. Perkataan membakar roti, ya, roti jelai di atas kotoran itu adalah bagaimana Tuhan memperingati penduduk kota Yerusalem bahwa malapetaka akan menimpa mereka, bahwa kota itu akan dikepung, bahwa mereka akan seperti itu. Seperti itulah, itu peringatan. Makanya Yehezkiel disuruh menggambar sebuah kota. Dibikin kota, beginilah keadaanmu nanti. Diperingati penduduk itu. Gimana, masa mencerna yang begitu saja sulit? Ayo, silakan. Kita kasih naik, ada Ibra Syahgani. Silakan, Ibra Syahgani. Ya, Ibra, apakah Anda seorang Muslim atau Kristen? Muslim, Bang. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Bentar. Ya, siap. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Nggak ketawa aja sih lihat si Gus tadi itu. Kok nggak masuk-masuk ya? Di yang diterangin kok nggak masuk-masuk gitu loh. Itu satu. Yang kedua nih, saya pernah dulu masuk ke tempat ruangannya si RK dulu tuh kalau nggak salah. Jadi pertanyaan sih dari dulu sih pertanyaan. Saya bertanya sama RK, Yesus dengan Isa itu sama? Saya bilang. Dia bilang enggak. Nah, saya mau minta penjelasan dari Bang Edis nih, gimana kira-kira tuh? Baik. Jadi begini, Bang. Ya. Kalau misalnya ditanyakan Yesus dengan Isa itu beda atau sama, kalau jawaban singkatnya itu beda dan sama. Begini, Bang. Ya. Pertama-tama Al-Quran itu datang
mengatakan bahwasanya ada sosok Maryam. Maryam itu mengandung atau memiliki anak laki-laki tetapi tanpa persetubuhan. Lalu anak tersebut dikatakan ingin disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, tentu saja itu merujuk kepada Yesus, tokoh sejarah Yesus. Kalau itu tokoh lain, maka ini menjadi tugas berat bagi umat muslim. Siapa kalau begitu itu Isa itu? Kalau bukan Yesus yang ada di dalam Injil. Nah, cuman yang jadi masalah, kalau kita mau berangkat secara meneliti secara historis, secara sejarah, maka tokoh Isa yang betul itu adalah Yesus. Kalau Isa yang digambarkan di dalam Al-Quran, menurut penjelasan para ulama, itu sudah menjadi sosok yang lain. Contoh, misalnya sosok Isa yang menyuruh menyembah Allah. Makanya kita tanya, Isa ini orang apa? Kalau dia orang Israel, kalau dia Bani Israel, orang Israel itu tidak berbahasa Arab. Dan di dalam kamus bahasa Ibrani maupun bahasa Aram tidak ada kata Allah. Bagaimana mungkin dia menyuruh menyembah Allah sedangkan dia tidak berbahasa Arab? Betul nggak? Contoh nih, saya kasih contoh. Kita orang Indonesia. Sejarah bangsa ini, kalau kita gali penggalian dari masa lalu sampai sekarang, tidak pernah ada di dalam kamus bahasa Indonesia yang kosakatanya itu Ahura Mazda. Ahura Mazda itu Tuhan, nama Tuhan yang disembah oleh orang-orang di Persia. Ya kan? Ya. Bagaimana mungkin kita membuat cerita bahwasanya ada seorang bernama Joko Sujatmiko menyuruh orang menyembah Ahura Mazda? Ini kan ngawur. Kenapa dikatakan ngawur? Karena Ahura Mazda tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Setuju? Nah, sama dengan tokoh Isa. Bagaimana mungkin tokoh Isa itu adalah tokoh sejarah, di detik yang sama dia menyuruh menyembah Allah? Tidak masuk akal. Karena apa? Karena kosakata Allah tidak ada dalam kamus bahasa Ibrani. Seperti itu. Jadi inti yang mau saya sampaikan, Bang, bahwa di dalam Al-Quran itu, nanti kalau saya bilang gini, ini pendapat ya, menurut pengkajian saya ya. Al-Quran itu, Bang, sudah mengalami perubahan, Bang. Ketika dia ditulis ulang oleh para ulama, digarap ulang, itu dimasukkan di dalam itu ayat-ayat yang tidak orisinil. Begitu, Bang. Sehingga akhirnya sosok Isa menyuruh menyembah Allah, ya? Begitu. Bagaimana? Berarti sudah ada revisinya ya? Betul sekali. Bahkan di zaman Muhammad, Bang, Al-Quran itu belum ada, Bang. Seperti itu. Al-Quran itu baru dibukukan di zamannya Utsman bin Affan, menurut sejarah yang ditulis oleh para ulama tersebut. Sebelumnya belum ada Al-Quran yang berbentuk buku. Begitu. Ya, oke. Itu aja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bang Ibra. Ya, tapi ngomong-ngomong Bang Ibra sebelumnya udah pernah masuk sini kah? Pernah sekali dulu. Oke, berarti Bang Ibra ini sekarang posisinya gimana? Apakah sudah meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Atau dalam proses? Lagi dalam menuju masih. Oke. Masih belajar lagi yang banyak ya Bang ya. Kita juga tidak memaksakan. Karena ya, kalau perlu belajar lagi. Betul. Kalau orang mau pindah agama tanpa belajar nanti nggak jelas pindahnya, Bang. Gitu ya. Jadi mantapkan dulu, oke? Benar, Bang Edis, benar. Ya, benar. Oke. Terima kasih Bang Ibra. Saya turunkan ya. Ya, sip, lanjut. Ya, Oke, saya turunkan. Ya, bagi teman-teman yang mau belajar dan terbuka ya seperti itu. Cuman bedanya kalau orang mau masuk Kristen itu tidak semudah seperti orang masuk Islam. Kalau orang mau masuk Islam tinggal ucap saja 2 kalimat syahadat, sah.
Tetapi kalau Anda mau menjadi seorang Kristen, Anda betul-betul harus dikasih pelajaran dulu. Nggak sembarangan. Begitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada Punggawa FDII. Ya, Punggawa FDII. Oke, kabur dia teman-teman ya. Kita kasih naik ada Khairil Mihran. Ya, Khairil Mihran. Oh, sudah kelima kalinya nih Bang kita ketemu ini. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Khairil Mihran. Ah, nggak nyangka-nyangka langsung naik ini. Muslim ya Anda ya. Bang. Oke. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Ya selama ini kan abang aku naik ini belum pernah bertanya sama sekali. Oke, silakan. Apa Ya. yang mau Anda tanyakan? Coba ini kalau ajaran di Kristen itu mulai dari Wahyu sampai kemana itu ayatnya itu? Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, tolong Edis, minta tolong saya tunjukkan satu perintah di dalam Alkitab yang Anda lakukan. Perintah di dalam Alkitab yang saya lakukan. Silakan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan jadikanlah mereka muridku. Itu yang saya lakukan. Saya memberitakan Injil kepada kalian supaya kalian menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Jangan kalian mengikuti yang lain. Karena kalian ini sekarang posisinya mengikuti yang lain. Kalian mengikuti ilah lain. Kalian mengikuti perintah-perintah yang lain selain daripada yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Contoh, saya kasih contoh. Contoh, Silakan. di dalam agama Kristen atau perintah Tuhan Yesus gitulah bahasanya ya. Ini nggak usah yang berat-berat, yang sederhana sajalah. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Supaya mengatakan yang benar. Jangan bersaksi dusta tentang sesama manusia. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Tetapi kalian malah mengikuti ajaran yang lain. Contoh, di dalam agama Islam dibolehkan kalian berbohong atau berdusta. Setuju? Ya. Betul atau tidak? Di Setuju. dalam Islam boleh berdusta? Oh, betul. Nah, sementara Al-Quran dan Alkitab mengatakan jangan berdusta. Setuju? Oke, setuju. Sekarang Makanya gini. saya bilang kalau begitu, bagaimana mungkin Oke. kalian masih tetap ngeyel? Oke, setuju. Sekarang yang saya mau tanyakan gini, yang kata berdusta tadi ya, katakanlah yang benar. Seandainya ada tetangganya Edis mau dibunuh sama tetangganya sebelah, sembunyi di rumahnya Edis. Kira-kira kalau ditanya Edis, ada orang itu enggak? Jujur apa enggak itu? Kalau Edis jujur berarti orang itu mati. Kenapa dia harus mati? Ya kan ada yang nyari bahwa mau dibunuh, begitu Ya ketemu gampang dibunuh. saja, telepon saja polisi. Ya kamu tunggu sini dulu, tenang. Kamu tenang sini. Biar saya telepon polisi. Kenapa saya harus berbohong? Islam itu Bang boleh berdusta dalam keadaan yang benar. Boleh berdusta. Boleh dalam Saya akan keadaan tunjukkan terpaksa. ayatnya. Iya, karena memang di dalam agama Islam boleh berdusta. walaupun Sebentar. Ya, Bentar. kita cari ayatnya. Boleh. Ada Bang, ada itu. Kalau dalam keadaan terpaksa Bang. Ya. Baik. Tadi Anda katakan, makanya mereka ini teman-teman boleh berdusta. Akibat apa? Akibat mengikuti ajaran Muhammad. Ya. Perhatikan. Saya akan tunjukkan kepadamu sebuah ayat di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang berdusta, surat An-Nahl ya. An-Nahl. Bentar. Semua ada ayatnya Bang. Bohong dalam keadaan terpaksa boleh Bang.
An-Nahl ayat 105 ya. Tadi Anda bilang boleh bohong ya. Ya. Baik. Anda bilang boleh bohong kan? Ah, coba kau baca ini. Ya. Ah, coba kau baca ini. Kelihatan nggak? Apa itu? Baca. Ayat berapa itu, Bang? Surat An-Nahl ayat 105. An-Nahl 105. Ah, sudah di layar kok. Kenapa nggak dibaca yang di layar ini? Enggak, anu mata saya rabu Jawa. Oke, enggak. oke, yang coba Anda baca menegaskan bahwa An-Nahl 105. hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah bahwa Al-Quran maupun tanda-tanda alam semesta yang berani mengada-ngadakan kebohongan dari mereka pada dusta sejak bukan Nabi Muhammad SAW seperti yang dituduhkan oleh kaum kafir. Nah, Oke, itu coba ya. baca ini. Ayat ini Sesungguhnya ayat ini membela Nah, Rasulullah. inilah saya bilang, ini kan bukan Quran yang dibacakan. Yang dibaca bukan Quran. Kebohongan berasal dari hati tertutup. Ah, itu Bang. Coba Dan kau baca sekarang ini loh, ayatnya, yang di Bang. depan ini. Ini apa yang kau baca itu apa? An-Nahl 105. Anhal. An-Nahl. Oke, apa dikatakan di sini? Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Setuju? Pendusta. Sekarang makna ya Bang, sekarang makna arti ke ayat Pelintirannya ini, gitu. membela Rasulullah. Oh iya, makanya demi membela Rasulullah kalian harus bohong, dusta. Dari tuduhan dusta, Bang. Oke, Nah, sekarang saya tanya. bahwa Sekarang saya tanya, kebohongan menurut ayat berasal ini, menurut ayat ini, orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Setuju atau tidak? Ini Bang, artinya ini Bang, sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang berdusta. Oke, Nah, berarti sekarang kalau orang arti bohong, ayat ini, tenang. Kalau orang bohong, mengada-adakan sesuatu, ngarang-ngarang cerita, menurut Al-Quran orang-orang tersebut beriman atau tidak? Tidak beriman, cuma ada karena dia dikatakan berbohong. Ada dijelaskan di sini. Sulit, saudara. Oke, sekarang. Makanya saya bilang, sekarang gini, teman-teman, Bang. bagaimana mungkin kamu mempromosikan kejujuran? Bagaimana mungkin kamu katakan tenang? Sebentar. Salah satu gelar Muhammad, kata orang-orang Islam, adalah Al-Amin. Tahu? Jujur terpercaya. Setuju? Iya, teriak. Bagaimana mungkin kamu percaya Muhammad seorang jujur, seorang Al-Amin, tapi di detik yang sama bohong sama istri boleh. Bohong. Karena ada dikatakan bohong sama istri boleh bohong, kau bohongin istri boleh. Berbohong demi, jangankan berbohong Bang, makan makanan haram saja, Bang. Kalau keadaan terpaksa ini penonton sendiri, kalian dengarlah kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. Akibat daripada kalian mengikuti kitab-kitab karangan ulama, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, makanya kalian jadi gontok-gontokan sama hati nurani kalian sendiri. Karena apa? Yang ngajarin boleh bohong, yang ngajarin boleh dusta, itu adalah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Itu kitab karangan Bang, itu ditujukan ke Alkitab Anda. Tapi kalau kitab tidak ada karangan Bang, berat. Nah sekarang gini Bang Idris, sudahlah, gak usah banyak-banyak itu saja dulu. Kau renungkan saja itu dalam hatimu. Coba tunjukkan dulu, Hairil, di mana kau renungkan itu di dalam hatimu. Nanti kalau kau sudah sadar, baru kau naik lagi di sini. Jangan banyak-banyak. Di mana kau? Itu saja kau tidak bisa renungkan. Teman-teman sekalian, untuk apa sih kita bahas yang tinggi-tinggi? Kalau hal-hal yang sederhana saja masih kau ingkari, untuk apa? Coba. Saya ini sudah mempelajari Al-Quran, sudah mempelajari Alkitab. Sedangkan kamu, boro-boro kamu pelajari, kau buka saja nggak pernah.
Kok bisa-bisanya kamu masih ngeyel? Kok bisa-bisanya kamu masih berkeras? Apa yang saya baca, apa yang saya dapati di situ, itu yang saya sampaikan kepada kamu. Islam. Iya. Saya sudah mempelajari agama Islam, Kacong. Bahkan saya memang menyediakan waktu khusus untuk mempelajari agama Islam. Dan itu sudah 13 tahun. Dan saya mengatakan kepada kamu, seseorang yang masih Islam itu tandanya bahwa dia tidak pernah belajar agama Islam. Kalau dia belajar agama Islam, pasti dia akan meninggalkannya. Itu jawaban saya, Cong. Kok bisa gini, Cong? Kok bisa kamu suruh saya masuk Islam, sedangkan saya tahu kalau orang belajar agama Islam itu pasti masuk Kristen. Karena Al-Quran memerintahkan, Cong, bahwasanya kalau kamu punya keraguan, kalau kamu punya pertanyaan, maka harus merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab sebelumnya ada petunjuk dan cahaya. Yang umat muslim sekarang lakukan, mereka malah melawan isi Al-Quran. Gitu, Cong. Gimana kamu suruh saya mualaf, Cong? Melawan Silakan. gimana maksudnya? Melawan gimana maksudnya? Cong, di dalam Al-Quran itu, Cong, kamu tidak disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kitab hadis, kitab Bukhari, kitab fikih, kitab kuning. Nggak ada kamu disuruh beriman ke situ. Kamu disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Emang nggak Apakah ada kamu bebal atau bagaimana, Cong? Kamu bebal atau bagaimana? Di Islam itu suruh beriman kepada kitab Taurat, kitab Injil. Oke, kenapa kamu tidak beriman? Kenapa kamu tidak mengimaninya? Kata siapa nggak mengimani? Mana kitab Taurat di rumahmu? Di rumahmu malah dipenuhi kitab fikih, kitab kuning. Itu yang memenuhi rumahmu. Bukannya kitabmu di dalam rumahmu tidak ada kitab Taurat, tidak ada kitab Injil. Dis, dengerin dulu, Dis. Bukan berarti mengimani itu harus ada kitabnya, Dis. Oke, Cukup sekarang saya tanya. Kalau kamu beriman kepada Al-Quran, di rumah kamu terdapat Al-Quran nggak? Iya ada. Oke. Kamu beriman kepada Injil, di rumahmu ada Injil nggak? Udah nggak ada, Dis. Nah, Soalnya Injil itu berarti sudah kamu namanya omong kosong. Ini yang disebut dengan munafik. Munafik. Kenapa kamu dikatakan munafik, Cong? Gini, Cong. Bagaimana kamu mengatakan, saya beriman kepada Taurat, saya beriman kepada Injil, saya beriman kepada Quran, tetapi di rumahmu cuma ada Quran dan kitab-kitab ulama. Intinya begini, Cong. Kalian itu lain di mulut, lain di kenyataan. Yang kalian imani itu Al-Quran dan kitab-kitab karangan ulama. Itu yang kalian imani. Makanya rumah kalian dipenuhi oleh kitab-kitab itu. Gimana? Cong, janganlah kita ini bermunafik. Ayo kita jujur, Cong, kepada diri sendiri. Emangnya kamu ada kitab Taurat itu emang ada ya? Cong, Coba aku tanya sama di tempat saya Al-Quran ada, Injil ada, Taurat ada, kitab Jabur, Mazmur ada. Gimana? Kalau memang ada, coba dilihatkan kitab Taurat yang ada di kamu itu. Cong, sekarang itu, Cong, kitab-kitab seperti itu tinggal nginstal saja, Cong, di aplikasi. Kitab gini, Cong. Saya ini berangkat ke sini, saya tidak bawa kitab-kitab fisik itu. Kenapa tidak saya bawa? Nanti di imigrasi diperiksa. Ngapain kamu bawa kitab ini? Nggak saya bawa, Cong. Tapi saya install saja. Gini, Cong. Itu tinggal install saja di aplikasi. Kenapa susah-susah? Seorang zaman sekarang sudah digital kok. Kenapa? Emangnya Yusuf PI? Teman-teman, mari kita mengadakan mushaf Al-Quran. Orang sudah ada digital, tinggal download aja kok. Silakan. Kamu nggak sesuai dengan omongan sendiri, Dis. Cong, di rumah saya, Cong, di rumah saya di Indonesia, kitab itu ada semua, Cong. Cuman tidak saya bawa ke sini. Karena apa? Nanti kalau saya bawa-bawa, nanti bikin pertanyaan orang. Mana sih kamu, Cong? Intinya begini yang saya bilang sama kamu. Begini, Cong. Kalau kamu itu di mulut mengucapkan beriman,
maka di prakteknya kamu harus setidak-tidaknya membacanya, mempelajarinya. Itu. Sekarang apakah kamu belajar di dalam Injil dikatakan, hai manusia, janganlah kamu berdusta, janganlah mengucapkan saksi bohong. Itu di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Itu yang Al-Quran dan Injil suruh. Tetapi umat muslim tidak suka yang begitu. Mereka sukanya kitab hadis. Apa dikatakan di dalam kitab hadis? Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah berbohong orang yang berbohong kepada istrinya. Tidaklah berbohong kalau nambah istri lagi. Itulah yang kalian imani. Sehingga apa? Sehingga kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. Cong, kurang bagaimana lagi, Cong? Udah, intinya begini, Cong. Saya bilang sama kamu, mari kita, loh, bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, marilah kita sampai kepada satu kesepakatan, yaitu apa? Yaitu, ini kapan waktunya aku ngomong? Silakan. Bentar dulu, aku mau nanya, ini kapan waktunya saya ngomong? Ya, silakan. Yang kamu masalahnya tidak jawab, kamu cuman muter-muter saja. Terus dari tadi yang ngomong. Nah, silakan. Betul atau tidak bahwasanya Al-Quran menyuruh beriman kepada Injil, kepada Taurat? Bentar dulu, kan di Islam itu harus meyakini, harus mengimani kitab Taurat, Zabur, Injil kan? Kata kamu, di mana? Emang ada di rumah kamu? Aku tanya sama kamu, emang kamu juga punya nggak kitab Taurat itu? Ini si kacong ini, ya tidur di bawah cong, nggak nyambung kamu cong. Kan sudah saya bilang 13 tahun. Saya itu kan baru kesini, baru saya meninggalkan rumah saya, Cong. Kan sudah saya bilang sama kamu, selama 13 tahun itu, Cong, saya baca itu Quran, saya baca, Taurat saya baca, Injil saya baca, saya buka, saya pelajari. Kemudian karena kalian mempersekusi saya, Cong, saya pergi ke sini. Nah, waktu saya pergi itu tidak saya tenteng-tenteng. Kenapa tidak saya bawa-bawa, saya tenteng-tenteng? Pertama, satu, nanti akan menimbulkan pertanyaan. Ngapain bawa-bawa buku begini? Kemudian yang kedua, zaman sekarang sudah zaman digital. Tinggal di-download kan bisa. Gimana sih? Aduh, kacau. Ya, silakan. Kita kasih naik ada ya, selamat malam Agung Ana. Agung Ana. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Muslim ya, Bang. Ya, Bang Agung. Abang Muslim, Bang. Muslim. Ya, Abang bisa duduk, Bang? Bisa. Ya, silakan duduk, Bang. Ya, gimana, Bang? Abang mau menyampaikan apa? Temanya apa temanya? Temanya tanya jawab saja, Bang. Tanya jawab. Mungkin Abang udah berapa lama nonton channel ini, Bang? Saya channel LDC itu udah tahun-tahunan, udah lama. Udah lama. Oke, mungkin apa yang mau Anda sampaikan selama Anda nonton channel saya? Saran saya cuman satu aja. Apa itu, Bang? Semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Ini statement-statement yang menyesatkan ini, Bang. Pertama, kalau Anda katakan sudah lama nonton channel saya meragukan itu, Bang. Kenapa meragukan itu? Pertama, satu, di channel saya ini sering orang nggak pakai baju, sering diketawain, tapi Anda nggak pakai baju. Itu bukti bahwa Anda itu jarang-jarang nonton channel ini. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan semua agama sama. Masalahnya di channel ini saya sudah sering mengatakan, tidak, Bang, kalau semua agama sama, berarti hari Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Hindu,
Kamis Buddha, kan sama saja. Oh, kita pergi ke dinas kependudukan. Halo Pak, ya mau bikin KTP. Nama Udin, cek. Agama, sama aja Pak, sama bagaimana? Gimana? Beda lah, beda. Yang diajarkan di dalam Islam dan di dalam Kristen itu beda. Di dalam Kristen diajarkan jangan berbohong, jangan berdusta. Di dalam Islam malah dianjurkan berbohong dalam 3 perkara, dibolehkan. Berarti sama atau beda? Kan beda. Nah sekarang kalau kita punya akal, kita punya pikiran, maka kita harus memilih nih mana yang benar. Betul atau tidak? Menurut Anda, mana yang benar? Berbohong atau jujur? Jujur lah. Iya, lalu kenapa Anda masih jadi orang Islam? Coba. Nih saran saya Bang Edis ya. Gimana? Kalau misalnya saling menghujat itu ya itu terserah orang-orang. Kalau saya sebagai Muslim, ya saya menghargai orang Kristen juga gitu. Bang, Cuma kan kalau saya Anda ajaran. masalahnya begini Bang, masalahnya begini. Anda ini sebenarnya tidak bisa dikatakan seorang Muslim. Kenapa? Karena Anda ini tidak mengerti apa itu Islam, apa itu pengajaran agama Islam. Buktinya apa yang saya katakan tadi Anda tidak tahu. Nah, kebanyakan orang-orang Islam itu memang seperti Anda, Bang. Menjadi Islam bukan karena mengetahui Islam itu benar, tapi menjadi Islam karena ikut-ikutan saja. Nah, tuh kan kena pelanggaran kan, Bang? Coba, Bang, kalau naik besok pakai baju dan jangan merokok ya. Taruh bawah dulu. Heran dengan orang-orang ini. Teman-teman, cobalah ya, kalau kalian naik itu, kalian itu berpikir dulu. Ini kan yang nonton ini kan ribuan orang. Dan salah satunya itu bisa jadi tetanggamu. Salah satunya itu bisa jadi orang yang kenal dengan kamu. Masa kamu datang ngomongin agama, tapi kamu buka baju dan sambil merokok? Ini bagaimana? Aduh, heran saya dengan orang-orang ini ya. Ya, silakan. Ya, silakan Ansor, silakan nyalakan kamera Anda. Muslim ya, Bang ya? Iya, Bang. Oke. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Agak mundur ke belakang, Bang, biar mukanya jangan separuh, Bang. Nah, mundur. Nah, gitu. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Mau bahas apa nih, Bang? Bingung. Saya cuma suka lihat Abang ini live. Tapi Abang Muslim ya? Ya, Muslim, Bang. Muslim tapi suka nonton channel saya. Kenapa, Bang? Alasannya apa? Enggak sih, Bang, kayak saya cuman selalu mencari banding begitu kan, kita cari kebenaran masing-masing begitu, masing-masing lah. Oke. Ketika Anda melihat mencari banding seperti itu, yang Anda dapati apa? Apakah saya di sini mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, atau memang fakta yang saya katakan itu? Lucu sih, Bang. Saya kata-kata kencing unta gitu, lucu. Tapi kan itu memang fakta, Bang, bahwa Muhammad yang nyuruh itu. Muhammad menyuruh orang meminum kencing hewan itu ketika seseorang itu sakit. Jadi orang itu kan demam, sakit dia, tidak enak badannya. Datanglah dia kepada Rasul. Lalu Muhammad menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum di sana air kencingnya dan susunya. Ya. Nah, setelah mereka melakukan itu, ternyata kalau kita baca riwayatnya itu, Bang, mereka itu malah membantai para penggembala unta itu. Dibantai para penggembala unta itu, dan kawanan-kawanan ternak itu dibawa kabur. Sehingga Muhammad memerintahkan untuk mengejar mereka.
Nah, setelah dikejar, ya, akhirnya orang-orang tersebut didapati, dan tahukah apa yang dilakukan oleh Muhammad kepada mereka? Enggak tahu, Bang. Dipotong kaki dan tangannya, dijemur sama Muhammad seperti ikan pepes. Loh, memang itu. Dipotong kakinya dan tangannya dan dibiarkan hidup. Nih, saya bacakan ya Bang ya hadisnya. Keji Bang, keji. Cuman ya seperti itulah kalian. Kalian kan tidak tahu. Kalian taunya Muhammad itu orang yang baik. Muhammad itu kalau misalnya dijahati orang, dilempar sampai gigi gerahamnya patah, dia tidak membalas. Saya tunjukkan ya. 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 Saya tunjukkan kepada abang nih, bahwa Muhammad memperlakukan mereka itu, menyiksa mereka dengan cara menjemur mereka nih. Saya balikkan ya kamera saya. Baik. Saya tunjukkan kepadamu hadisnya ya. Nih. Ini Arabnya ya Bang ya. Iya, Bang. Abu Daud sekian-sekian ini ya. Ayo kita baca ya, kita baca nih. Jadi telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin ini menceritakan kepada kami dan seterusnya ya. Kita baca saja isi hadisnya ya. Perhatikan. Ada beberapa orang mencuri unta Nabi. Siapa yang mencuri unta Nabi ini? Yaitu orang-orang yang disuruh Muhammad minum air kencing itu tadi. Ya. Nah, ada beberapa orang mencuri unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka murtad dari Islam dan membunuh para penggembala Rasulullah. Ya. Yang telah beriman. Beliau mengirim mata-mata untuk mengikuti jejak mereka. Mereka pun ditangkap, beliau memotong tangan dan kaki, serta mencongkel mata mereka. Ya. Berkata, lalu turunlah ayat Al-Muharabah. Ya. Berkenaan dengan mereka itu, dan seterusnya. Nah, mereka ini dijemur Bang. Dijemur sampai mati. Potong Bang, itu pencurinya ya yang dijemur sampai mati. Sebenarnya mereka ini kan tadinya datang kepada Muhammad karena mereka sakit kan. Nah, ketika mereka sakit itu, mereka meminta supaya Muhammad itu memberikan solusi. Dan tadi kan dibilang langsung murtad ya Bang dia, mereka dan mencuri. Iya, karena disuruh minum air kencing hewan. Gimana mereka nggak murtad Bang? Oh, Gini loh, saya ceritakan ya. Ceritanya itu gini. Ada orang-orang itu dari suku Ukel dan Uranah. Nama kaum dari Puak, sukunya suku Ukel dan Uranah. Oke? oke. Mereka tidak enak badannya, demam mereka. Datanglah mereka kepada Rasul, kepada Muhammad, dengan harapan supaya mereka mendapatkan solusi. Nah, disuruhlah mereka mendatangi kandang unta. Nah, sama Muhammad disuruh ngapain? Minum air kencing unta itu. Ya. Nah, lalu apa yang diperbuat mereka? Mereka setelah melakukan sarannya Muhammad itu, kata hadis, katanya mereka sembuh, kata hadis. Nah, lalu setelah mereka kata hadis itu sembuh, mereka malah membantai para penggembala tersebut dan mereka membawa lari unta-unta tersebut. Itu yang minum kencing unta yang udah sembuh Bang. Kata hadis mereka sembuh. Secara logika Bang, secara logika nih, kalau Anda sakit, demam, disuruh minum air kencing onta, air kencing hewan, sembuh nggak? Kan ini zaman sudah modern Bang.
Enggak, misalnya nih, jangan bilang Ya. zaman. Misalnya Anda sakit, suruh minum air kencing onta, sembuh nggak? Ada penemuan dokter bang, itu sudah ternyata itu memang obat, dan pada zaman Nah, bang. Penemuan dokter. Iya, bang, peneliti bang. Abang peneliti bukan? Jangan Bang. menyimpulkan bang. Bang, WHO mengeluarkan, Badan Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan sebuah statement bahwasanya kencing onta itu mengakibatkan penyakit MERS. Bagaimana Anda katakan itu obat? Aduh. Obatnya gimana, Bang? Kan itu pada masanya kan itu masa Rasulullah ada penyakit dan obatnya itu kencing unta. Tapi entah penyakit apa, entah tahu sampai sekarang masih dipakai begitu. Padahal ada mungkin obat alternatif lain. Nah, Berarti menurut Anda bagaimana itu? Apakah Anda mengikuti sosok yang demikian? itu bang, nggak tahu itu bersifat wajib atau tidak. Bersikap wajib maksudnya? Saya nggak tahu itu bersifat wajib diikuti atau tidak, karena saya minimal pengetahuanku tentang agama. Mungkin abang yang banyak mengetahui dari saya. Abang banyak mengetahui dari saya, maksudnya gimana? Maksudnya abang kita kan, ini abang kita, ya kamu yang mengetahui lebih banyak dari saya gitu. Paham? Oke. Kalau Anda sudah mengakui nih bahwasanya pengetahuan saya lebih banyak daripada Anda. Anda seharusnya lebih banyak belajar daripada saya. Kenapa Anda masih ngeyel? Itu yang jadi masalah itu. Udah tidak punya pengetahuan tapi ngeyel. Nah? Ngeyel gimana? Jadi menurut Anda itu kencing onta itu obat? Ya, obat pada zamannya begitu. Itu kan pendapat saya. Obat pada zamannya. Oke lah Bang, jangan dipaksakan ya Bang ya. Makanya saya bilang Bang, sebenarnya kita itu harus berani untuk jujur. Atau kita harus berani untuk berpikir waras. Kalau kita tidak berani jujur, tidak berani berpikir waras, selamanya kita akan begini. Ya. Oke, semoga Anda berani mengambil satu tindakan yang sebenarnya itu tidak melawan hati. Justru itu sebenarnya sesuai dengan hati nuranimu kok. Di hati nuranimu sebenarnya memberontak itu. Memberontak. Bagaimana mungkin Anda katakan kencing hewan itu adalah obat? Bang, kencing manusia saja, manusia itu makannya udah bersih, udah dimasak. Kencing manusia saja bau, betul? Betul. Apalagi kencing hewan. Seperti apa baunya? Lalu bagaimana kencing anak bayi baru lahir bang? Itu kan jadi obat. Itu anak bayi kan manusia. Kencing anak bayi obat? Iya. Bang, sampai ketemu lagi ya Bang ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Memang berat. Aduh, susah. Teman-teman, memang kalau ngomong sama mereka teman-teman, kita itu tidak akan lagi bisa serius. Karena apa? Karena bagi mereka itu tadi, hidup ini hanyalah sendau gurau belaka. Kalau kita berbicara sesuai dengan kajian ilmiah, sesuai dengan kajian kedokteran, yang namanya air kencing itu adalah sisa daripada metabolisme. Itu dibuang oleh badan. Karena apa?
karena itu tidak diperlukan oleh badan. Nih ya, kita bacakan saja nih. Biar kalau kita ngomong secara medis ya. Cuman tidak ada medis bagi mereka teman-teman kalau udah ngomongin iman. Nih ya. Nih, saya akan tunjukkan, ketahuilah proses pembentukan urin. Nah ini, sebentar ya. Biar kita belajar dokter dulu. Perhatikan. Pembentukan urin ya. Perhatikan. Nih, proses pembentukan urin terjadi di dalam sistem saluran kemih. Urin memiliki fungsi penting untuk mengeluarkan limbah, racun, serta air yang berlebih di dalam tubuh melalui saluran kencing. Oleh sebab itu, masalah pada proses pembentukan urin bisa memicu terjadinya berbagai penyakit. Proses pembentukan urin terdiri dari beberapa tahap dan seterusnya. Nih loh, apa dikatakan? Sisa ya ya yang dikeluarkan oleh tubuh, yaitu apa? Limbah, racun. Ini zat-zat yang dibuang oleh tubuh. Kok kamu minum? Ini kan berat namanya, saudara-saudara. Tetapi kalau kita merujuk kepada ini kajian-kajian di dalam agama Islam, kencingnya Muhammad itu sendiri pun ya, kencingnya Muhammad itu sendiri katanya adalah air yang paling segar di dunia. Nih, saya akan putarkan kepada kalian ya. Apakah kencing Nabi itu diminum? Ya, menurut ulama-ulama mereka kencing Nabi diminum. Perhatikan. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, najis? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat, pipis elu. Beda nggak kita dengan Nabi? Pak, Bapak, cinta katanya tadi sama ibu. Pernah minum pipis ibu? Kita ulang ya, kita ulang nih ya. Amit Habib. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, najis? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Nah, pipis Nabi diminum, saudara. Cuman kalau dibilang umat muslim tidak mengkultuskan Muhammad, tapi kencingnya diminum. Dibilang begitu katanya ngarang. Ini Ustadz yang bilang. Jadi teman-teman, saya itu hanya menyampaikan kepada kalian apa yang sesungguhnya diimani oleh umat muslim tersebut. Di dalam Al-Quran ya nggak ada pipis Nabi diminum, nggak ada. Tapi kalau karena kalian mengimani kitab-kitab karangan ulama, ya pipis Nabi diminum. Gitu loh. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Idam Marwi. Ya, silakan Idam Marwi. Idam Marwi, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Halo Bang Idam. Bang Idam, Anda muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Mau ditanya atau bertanya? Silakan Bang. Bertanya boleh, ditanya boleh, menanggapi boleh, melanjutkan boleh. Bebas saja, santai aja. Oke. Kalau Tuhannya Edis tuh
Siapa? Yesus Bang. Bapa di sorga, Yesus. Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus Bang. Jadi Yesusnya ada Tuhan lagi enggak, Bang? Bapa di sorga. Oh, jadi dua Tuhannya, Bapak sama Yesus. Oke, masalahnya kalau Tuhannya Bapa dan Yesus itu apa? Enggak kan mau tanya biar tahu saja, Bang. Ya, Biar tahu. Bapa di Berarti sorga, Tuhannya ada ya, dua. Yesus iya, Yesus sama Bapak. dan Roh Kudus iya. Dan ketiganya adalah satu. Roh Kudus. Mm-mm. Oh, ketiganya adalah satu. Mm-mm. Terus masalahnya di mana? Nah, Berarti- bingung kan? ya. Masalahnya di mana? Tapi dia bingung sendiri. Enggak ada masalah. Hanya Oke, nanya. boleh saya tanya balik? Nah, boleh. Baik. Apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Rob dalam arti apa, Bang? Bang, apakah ketawa, Muhammad Bang. Jangan itu mudah-mudah robnya ketawa. umat Islam? Dijawab saja Bang, bukan atau iya? Yang mudah-mudah ketawa, nanti dibilang orang gila, Bang, kalau mudah-mudah ketawa. Belum apa-apa udah ketawa. Iya, masalahnya Bang belum Gila apa-apa ketawa, sudah bingung. Enggak, nanya Bang, dulu biar coba tahu. dengarkan saya Bang. Ya, Apakah Muhammad itu adalah robnya umat? sekarang pengertian robnya dulu, Bang, biar tidak salah tafsir. Ya udah, silakan Bang, silakan. Ya, kalau Rabbul Alamin itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT istilahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Bang. Jadi Muhammad robnya umat atau bukan Bang? Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, khataman nabiyyin, Nabi akhir zaman. Apakah Muhammad robnya umat Bang? Dalam pengertian apa, Bang? Robnya tadi Tidur dalam aja Bang pengertian di apa? bawah Bang. Iya, tidur di bawah Bang ya, di bawah Ah. tidur sana Bang, di bawah tidur. Inilah mereka teman-teman. Mereka itu berkelit. Mereka selalu mempermasalahkan Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti tiga. Lalu dibalikin ke mereka, Muhammad Rob. Kenapa sih kau itu muter-muter? Muter-muter itu kenapa? Coba jawab dengan tegas. Apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Muter aja kerjamu. Aduh. Kamu mempermasalahkan saya menjadikan Bapa di sorga sebagai Rob saya, Yesus sebagai Rob saya. Kamu masalahkan. Sementara kamu menjadikan Muhammad Robmu, Allah Robmu. Tidak kamu permasalahkan. Halo Solikun, apakah Anda mendengar suara saya? Macet. Halo, Oh ya, silakan Solikun. Silakan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim Bang? Kalau dari nama-namanya sih Muslim. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi Bang. Silakan. Gimana cara nyala kamera ini ya? Bagaimana cara menyalakan kamera? Ya sudah saya undang Bang. Silakan. Silakan. Udah diundang. Ya aku kan cuma ini Bang, suka nonton aja, ini belum bisa main live Bang. Ya silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Kamera di Siron. Gimana kamera? Cret. Simpan ya. Simpan ya. Nah, Ya, Bang Solikun. Selamat malam Bang. Ya. Saya tanya dulu. Abang Muslim? selamat malam. Muslim Bang. Muslim. Apa gerangan Abang naik kemari? Ya setiap ada live Bang Edis ya tuh suka ngikutin aja. Kenapa Bang? Suka nonton atau suka ngikuti live saya? Ya
kalau untuk ngikutin tuh gimana sih ya? Kalau saya kan orangnya kan ya tentang ilmu pengetahuannya kan memang kurang. Jadi segala Artinya, sesuatunya tuh belajar. artinya Anda menonton channel saya ini, Anda mendapatkan ilmu pengetahuan ya? Ya segala sesuatu ilmu tuh harus diedukasi, Bang. Oke. Cuman yang Ya, menjadi semua ilmu itu pertanyaan bagus. saya nih, cuman Iya, yang gimana, menjadi keheranan saya, kenapa Iya, iya, Anda nonton channel saya dan dapat ilmu tapi masih tetap jadi Islam? Nah, itu aneh itu. Iya. Bukankah apa yang saya sampaikan itu sudah cukup menjadi bukti-bukti kuat bahwasanya memang ya Anda harus beralih menjadi seorang yang meninggalkan Muhammad dan menjadi pengikut Yesus. Kalau aku tuh orang Jawa, Bang. Jadi semuanya itu bagus. Berat ya teman-teman. Ya berat ya. Ya pokoknya lanjut terus, Bang. Saya cuma ngikutin doang terus, Bang. Oke lah, baiklah kalau begitu Bang ya. Kita tidak Salam ya, Bang, memaksakan. ya. Yang jelas, Ya. Anda Ya. mungkin nontonnya baru sedikit sehingga belum Ya, bisa. betul. Jadi diteruskan dulu. Nanti kalau betul-betul sudah yakin, baru mengambil tindakan. Begitu ya Bang ya? Ya, salam ya, Bang ya. Oke, selamat malam Bang. Salam Rahayu, salam Assalamualaikum. Ya, kita juga tidak bisa memaksakan teman-teman karena ya namanya juga udah dari kecil sampai 40 tahun begitu ya sudah dibilang Islam itu benar, Islam itu benar, Kristen itu kafir masuk neraka. Itu udah dicekokin terus, udah berakar 40 tahun ya tidak mudah. Tidak mudah, dibutuhkan waktu. Dibutuhkan penelitian, dibutuhkan kemantapan hati yang nggak mudah. Makanya kita juga jangan memaksa. Ya, seperti itu. Oke, silakan kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Metong jadi Tuhan. Nah ini, Metong jadi Tuhan. Sementara Muhammadnya Metong jadi Tuhan. Selalu saja namanya itu loh, Metong jadi Tuhan. Sementara Muhammad yang Metong dituhankan sama dia. Nah, silakan, nyalakan kameramu. Metong jadi Tuhan. Silakan. Metong jadi Tuhan, silakan nyalakan kameramu. Ayo, kamu mau berdebat dengan saya? Ayo, silakan. Ah ini, datang, dibisukan, mogok bicara. Bentar. Nah, silakan nyalakan kameramu. Bentar ya. Teman-teman sekalian ya, kita lihat nanti sanggup nggak dia diskusi dengan kita. Jangan. Mau berapa hari lagi nih? Kok bentar. Kok ketakutan Anda seperti nyalakan kamera? Kita hitung ya sampai 5. 1, 2, 3. Ini. Oke, silakan. Yang saya heran dengan namamu Metong jadi Tuhan. Apa maksudnya Metong jadi Tuhan? Silakan. Jangan kau bisukan. Silakan. Nah, kan? Diam kan? Ya ini kan Tuhan kamu kan. Ketika dia Metong, Namamu kan berarti Metong jadi Tuhan. Coba jelaskan dulu kepada kami apa maksudnya Metong jadi Tuhan itu, coba. Ini menggambarkan Tuhan kamu. Menggambarkan Tuhan saya.
Oke, kalau kamu tanya sama orang Tuhan Kristen, kamu kan metong nggak Tuhan kamu? baik. Kalau kamu tanya sama seluruh orang Tuhan Kristen, kamu metong nggak? ini kenapa ini dia ini kok anu? Kalau kamu tanya sama seluruh orang Kristen, tidak ada satupun orang Kristen yang punya iman bahwa sampai sekarang Tuhan Yesus tuh masih mati di kuburan. Yang orang Kristen imani, yang Tapi Bible mati, ya? ajarkan, yang Alkitab beritakan bahwa Yesus mati, lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut. Udah belum tidak punya. Yang sampai sekarang masih metong, yang sampai sekarang masih metong atau masih mati di kuburan, itu adalah Tuhanmu, Robmu, Muhammad. Sekarang saya tanya, betul tidak Muhammad itu Robmu? Bentar. Sebentar, saya tanya dulu sebentar ya. Nanti gantian ya. Silakan. Oke. Saya mau nanya, berapa Tuhanmu dan siapa namanya? Kamu jangan lari kemana-mana. Fokus dulu ini loh, ke metong ini loh. Metong ini dulu kita selesaikan. Jangan lompat-lompat, satu masalah belum kelar. Kamu tadi mengatakan Tuhanmu metong. Di dalam Alkitab, Yesus memang wafat, mati disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Sudah cukup belum itu kira-kira jawaban saya? Kita jangan debat kusir di sini, bro. Dengar. Tuhanmu berapa? Kamu tidak perlu. Siapa namanya? Kok sekarang lompat-lompat? Sekarang jadi Tuhan Bisa berapa? Tadi masalah metong, sekarang Tuhan berapa? Nanti saya jawab Tuhan berapa, kamu lari lagi ke tema yang lain. Bisa kita selesaikan dulu yang ini? Gini, itu Nggak, bisa kita selesaikan dulu nggak masalah Tuhan metong? Sebentar, tenang. Bisa nggak kita selesaikan dulu Tuhan metong? yang pertanyaan ya, oke. Gimana? Nanti saya Itu jawab, kan belum tapi kelar jawab itu dulu masalah pertanyaan Tuhan saya metong. Udah kelar belum masalah Tuhan metong? Ya nanti. Oke. Nanti saya jawab. Sekarang coba kamu jawab saya. Jawab dulu pertanyaan Apakah saya. Muhammad itu Tuhanmu? Apakah Muhammad itu Robmu? Coba, apakah Muhammad itu Robmu? Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu Inilah kamu. pertanyaan saya. Inilah kamu maunya tanya terus, ditanya kamu takut. Iya, Kamu nanya sama saya, habis apakah kamu Tuhanmu metong? Saya jawab, iya, 3 hari. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Hanya metong. Lah sekarang Tuhanmu masih metong di kuburan. Sekarang saya tanya kamu, Muhammad Robmu bukan? Begini. Muhammad Robmu atau bukan? Sebentar. Iya, nanti saya jawab. Jawab dulu, Muhammad Robmu atau bukan? Belum menjawab pertanyaan saya. Tunggu dulu. Udah kau tidur di bawah sana. Saya jawab pertanyaanmu, giliran ditanya balik kau langsung pucat. Nih, kau dengar ini. Diskusi seperti itu sudah saya lakukan tahun lalu. Dengar ini, dengarkan. Pasang telinga kalian. Perhatikan. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Yang metong itu Robmu. Kok kamu tanya ulang-ulang? Itu debat itu sudah saya lakukan tahun lalu. Yang sampai sekarang masih metong Tuhanmu. Heran, kamu itu kok nunjuk-nunjuk Tuhanmu metong, kan bangkit. Kalau sampai sekarang masih metong di kuburan, ya kita sama. Ada saja sih. Janganlah kalian ini pura-pura nggak tahu. Udah dijelasin pura-pura bengak. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka kami sama seperti kamu menuhankan mayat di kuburan. Ini loh. Ini lawan debat saya ini bukan kroco-kroco. Lawan debat saya ini pendebat Islam. Dia udah debat dengan orang Kristen, udah jam terbangnya udah bertahun-tahun. Apa kata dia? Perhatikan. Nih. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah, tuh, namanya Ar-Rasyid. Sampai sekarang tuh masih berdebat. Tuh tanya sama dia, tuh tanya. Berguru kamu sama dia.
Nih, ini gurunya Zuma ini, biar kamu tahu. Zuma itu diajarin sama ini. Guru kalian Zuma itu bergurunya sama ini. Apa kata dia? Perhatikan. Perhatikan. Jangan kau ulang-ulang terus Tuhan metong, dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Nah, Robmu ada dua. Robmu ada dua. Yang satunya metong dan tidak bangun-bangun lagi. Gimana sih kita ini? Aduh, masa mau kita ulang-ulang terus tema tahun lalu? Itu sudah tema tahun lalu. Ya. Kita kasih naik ada Rohman Pratama. Silakan Rohman. Dan kalau kalian mendebat dengan muslim, kalau kalian masih tidak nyambung juga bahwa Muhammad itu robnya mereka, nggak usah kalian berdebat, pensiun. Rohman Pratama, ini robnya udah meninggal. Iya. Jadi kalau gini saya kasih tahu sama kalian ya, kalian Kristen mendebat orang Muslim. Terus kalian masih berputar-putar atau kalian punya pemahaman bahwa robnya mereka bukan Muhammad, berhenti, nggak usah jadi apologet, nggak usah. Iya, kalau kalian tidak menekan di posisi situ, kalian nggak usah berapologet, berhenti. Intinya udah ketemu kok, udah ketemu intinya itu. Rifa sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ketua APII yang namanya Alif mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ustadz Tasik Ngaji mengakui Muhammad robnya umat Islam. Yusuf PI mengakui. Terus apa lagi? Kenapa rob Tuhanmu mati, robmu mati? Tuhannya dia mati. Kalau kamu bilang kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga, Bapa di surga tidak pernah mati. Kalau kamu berkata, Oten, kenapa Tuhanmu mati? Yang kau maksud Tuhan itu siapa? Bapa di surga kah? Roh Kudus kah? Atau Yesus? Kalau Yesus karena menjadi manusia ya, pernah mati ya, kemudian bangkit. Nanti saya balik sama kamu. Sebenarnya kamu itu kalau kamu nyadar ngaca, ngelihat kaca, kamu jadi malu. Gimana? Udah berapa kali kita jelaskan mengenai kata Rob, kata Tuhan. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Masalahnya Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Injil juga bukan bahasa Indonesia aslinya. Ngerti nggak kamu kata Tuhan itu apa maksudnya? Ngerti nggak kamu arti kurios itu apa? Kok kamu pura-pura bingung? Kenapa kamu pura-pura bingung? Munafik. Itu terus serangan mereka di situ terus, teman-teman. Tuhanmu mati. Tuhanmu mati gimana? Tuhanmu yang mati sampai sekarang di kuburan. Ya, Abu. Ya, Bang Enis. Oh, sudah botak ya sekarang ini. Gimana, Bro? Saya setuju dengan ucapan Bang Edis bahwasanya Yesus sebagai yang telah diutus oleh Bapa di surga. Ya, tetapi menjadi Kristen. Tenang, saya tanggapi dulu. Kamu setuju dong? Kamu setuju bahwa Yesus yang diutus Bapa di surga. Permasalahannya, Kristen itu bukan soal setuju atau tidak setuju. Kristen itu adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu, membuat Yesus memerintah di dalam dirimu. Kalau cuma setuju saja untuk apa?
Masalahnya Tadi Bang Edi- kenapa kamu setuju tapi di Tadi detik yang Bang Edi sama sudah yang kau jadikan Tuhan bicara. malah Muhammad? Sudah bicara tentang bahwasanya Tuhan, pembimbing, dan Tuhan. Kalau saya milih ini aja, pembela ya, utusan aja gitu, Bang Adis. Iya, yang jadi Sebagai masalah utusan aja, Bang Edi, saya adalah setuju itu. iya, yang jadi masalah adalah kenapa kamu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu atau Tuanmu. Yang kau jadikan Tuhan atau Tuanmu malah Muhammad. Nah, inilah kekeliruan Bang Edis tuh di sini. Udah jelas-jelas dua-duanya itu sebagai utusan, malah disuruh memilih. Ini kekeliruan Bang Edis di sini. Seperti Abraham, Moses, itu kan. Oke, utusan apakah pengajarannya semua, Bang berbeda? Edis. Apakah pengajarannya beda nggak? Pengajarannya Ya, beda nggak? wajar, karena pada zamannya kan mempunyai syariatnya masing-masing, Bang Edis. Pada Kalau zamannya ajaran dari mempunyai sana, syariat hanya mas masing-masing. tetap satu, tetap dari Allah Bapa, tapi secara syariatnya itu beda-beda. Oke, jadi kamu mengakui bahwa Allah itu adalah Bapa di surga. Tidak bisa disamain kan? Apakah Enggak, itu kan kamu keyakinan mengatakan Bang Edi, bahwa saya Allah cuman- Perbaiki dulu sinyalmu. Sinyalmu bagusin dulu. Iya, nanti naik lagi kalau sinyalmu udah bagus. Ya, macet-macet gitu gimana kita mau komunikasi? Karena kalau kita bandingkan apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus, itu berbeda. Seandainya sama, maka boleh tukar-tukar. Mentuhankan Yesus dengan mentuhankan Muhammad sama saja. Masalahnya nggak bisa sama, orang beda ajarannya gimana? Mentuhankan setan dengan menuhankan Yesus beda. Kalau menuhankan setan, Anda melakukan perintah-perintah setan. Misalnya, marilah mencuri, ya itu korupsi. Tuh, itu kan keinginan-keinginan daripada setan. Kalau setan memerintah di hatimu menjadi raja di hatimu, ya kau maling, ngadu ayam, ya kan, melakukan kejahatan, mabuk-mabukan, pesta pora. Kan itu keinginan-keinginan iblis, keinginan-keinginan daging. Apakah sama menjadikan setan sebagai Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Beda. Nggak sama kok, mau disama-samakan. Gimana? Kita kasih naik Erik Ranggung. Silakan Erik. Berharap lagi dapat gift nyasar nih Erik nih. Edis, Gimana, kamu Erik? berharap ya saya akan murtad ya? Enggak mungkin. Ya gimana kamu mau murtad, orang kamu saja hidup ini hanya canda-candaan saja kok. Erik, apakah tenang Erik? Menurut agama Islam, hidup ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dengan serius, atau hidup ini hanyalah canda-candaan dan senda gurau saja? Dua-duanya. Di mana ayatnya bahwa hidup ini itu adalah kenyataan menurut Al-Quran? Hidup ini bukan kenyataan menurut Al-Quran. Hidup ini adalah senda gurau. Nih, saya tunjukkan. Menurut ayat Al-Quran, hidup ini hanya main-mainan saja kok. Nih, saya akan bacakan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 32. Al-An'am ayat 32. Saya bacakan ya. Kira hidup ini betulan menurut Al-Quran. Coba kau baca ini, Erik.
Jangan macet. Nah, coba baca. Baca sendiri. Baik. Dibacakan. Dan katakanlah, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain main-main dan sendau gurau belaka. Betul? Jadi menurutmu hidup ini hanyalah main-main dan sendau gurau, betul? Itu untuk orang kafir yang sendau gurau. Ini kok untuk orang kafir? Ini untuk kalian. Gimana untuk orang kafir? Ini loh. Orang seperti kamu. Coba kamu yang baca, biar kamu yang paham. Coba. Baca aja, saya tahu kok ayat itu. Ayat itu diperuntukkan untuk orang-orang seperti Edis yang kerja Bukan, ini untuk orang-orang beriman. Gimana sih? Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain main-main dan sendau gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Nah, ini. Makanya menurut kalian sebenarnya hidup di dunia ini hanya sendau gurau. Hidup yang sesungguhnya itu adalah kehidupan setelah kematian. Masalahnya Muhammad belum memasuki kehidupan setelah kematian. Dia masih di kuburan. Itulah kelebihan Islam. Dari mana? Kenapa kamu beriman kepada kehidupan setelah kematian? Sedangkan dalam agama Islam Muhammad masih di dalam malam maut. Itulah Edis kelebihan Islam daripada Kristen, agama yang bikinan Paulus itu, bahwa kami ini di dunia ini hanya sementara. Yang utama kalau sementara, dengarkan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, hidup di dunia ini itu sebentar. Hidup di dunia ini itu sebentar. Ya kan? Hanya sekian puluh tahun, contoh 60 tahun, 70 tahun orang udah mati. Ya kan? Nah, tetapi di dalam agama Islam, hidup itu hanyalah sendau gurau dan canda-candaan belaka. Makanya kamu nggak akan serius, Erik Ranggung, walaupun dikasih tahu kebenaran kepadamu, bercanda aja lah. Ya gitu, pantesan kamu tetap menjadi Islam, Erik. Gimana? Tenang. Kamu itu Edis bukan mencari kebenaran, kamu cuma mencari koin. Itu bukti mencari koin. Erik, apakah kamu pengen koin? Pengen koin? Saya nggak perlu koin, saya tapi pengen koinnya Zar ya. Pengen pausnya Zar. Tapi kalau diberi orang koin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar Erik, sebentar, saya mau bercanda sama kamu. Erik, sebentar, saya mau bercanda. Saya telepon Pak Haji dulu ya. Ding 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 ding. Halo Pak Haji. Ya, ada apa? Pak Haji. Itu Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullahaladzim. Tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah. Itulah kau Erik, itulah kau. Heran saya dengan kamu Erik. Kamu sama seperti itu. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullah, tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah. Kenapa kamu munafik? Coba, kenapa kamu munafik, Erik? Bukan munafik, saya tidak mau koin, tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Saya ingin melawan Edis. Inilah si Erik ini, sungguh nekat yang nyata. Sudahlah, Erik. Saya mau pesan sama kamu. Besok gini, Erik, tenang. Saya mau pesan sama kamu begini. Besok kamu kalau naik ke sini yang serius. Kalau kamu masih bercanda terus, ya nanti nggak akan ketemu ini kesimpulan kita ya. Seperti itu Erik ya. Ini juga sudah jam berapa? Saya juga sudah waktunya ini. Besok lanjut lagi. Ya teman-teman sekalian, akhirnya sampailah kita kepada penghujung acara kita teman-teman, karena saya harus mengantar lagi-lagi ya teman-teman.